Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran 5. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.8, IPA KD 3.8, dan SPDP KD 3.1. Pernahkah kamu mendengar tentang Tahun Baru Hijriah? Apa bedanya dengan Tahun Baru yang terjadi setiap tanggal 1 Januari? Ayo kita cari informasinya mengenai kedua peristiwa tersebut. Kalender Masehi dan kalender Hijriah. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau yang disebut dengan revolusi bumi, dan perputaran bulan mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Tahun Masehi. Tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi, waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. Satu tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Bulan Januari 31 hari, Februari 28 atau 29 hari, bulan Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar pada tahun 47. Julius Caesar menetapkan jumlah hari dalam satu tahun 365 hari. Berdasarkan kala revolusi bumi, satu tahun sama dengan 365 1/4 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi satu hari. Jadi, setiap 4 tahun sekali, jumlah hari dalam satu tahun 366 hari dan disebut tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, 2004, dan 2008. Berdasarkan perhitungan yang lebih teliti, kala revolusi bumi adalah selama 365 hari, 5 jam, 48 menit. Tahun Hijriah. Tahun Hijriah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Tahun Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan, waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan adalah 29 1/2 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun sama dengan 29 1/2 hari kali 12 sama dengan 354 hari. Satu tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Bulan Muharram 29 hari, bulan Safar 30 hari, Rabiul Awal 29 hari, Rabiul Akhir 30 hari, Jumadil Awal 29 hari, Jumadil Akhir 30 hari, bulan Rajab 29 hari, Sya'ban 30 hari, Ramadan 30 hari, bulan Syawal 30 hari, Zulkaidah 29 hari, dan Zulhijjah 29 atau 30 hari. Kalender Hijriah juga mengenal tahun Kabisat. Jumlah hari dalam tahun Kabisat Hijriah satu hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasa, yaitu 355 hari. Pada tahun Kabisat Hijriah, jumlah hari dalam bulan Zulhijjah adalah 30 hari. Berdasarkan hal tersebut,
Hari-hari besar Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun Kabisat. Banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan dari bacaan tersebut. Nah, mari bersama-sama kita identifikasi 5 informasi penting dari bacaan tersebut. 5 informasi penting dari bacaan adalah: yang pertama, sistem penanggalan Masehi berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah berdasarkan kala revolusi bulan. Yang kedua, tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. Satu tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan. Yang ketiga, tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar. Yang keempat, tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Dan yang kelima, tahun Hijriah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Nah, itulah 5 informasi penting yang kita dapatkan dari teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Berdasarkan revolusi bumi dan juga revolusi bulan, didapatkan penanggalan 2 kalender, yaitu kalender tahun Masehi dan kalender tahun Hijriah. Kalender adalah pemberian nama pada periode waktu dalam sebuah sistem yang divisualisasi pada media cetak atau elektronik. Kalender dalam bentuk media cetak dapat digunakan sebagai reklame dengan memberikan tambahan gambar atau tulisan sesuai reklame visual pada bagian depan atau bagian atas kalender. Nah, berikut ini contoh kalender yang bisa dikatakan sebagai reklame. Ini adalah sebuah kalender yang mempromosikan sebuah partai atau mengiklankan calon dari partai tersebut. Kalender ini dikatakan sebagai reklame. Dan masih banyak juga reklame dalam bentuk kalender lainnya. Mari kita lihat contoh kalender Masehi dan kalender Hijriah berikut ini. Kalender Masehi. Ini adalah contoh kalender Masehi. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Tahun Masehi disebut juga tahun Syamsiah atau tahun matahari. Kala revolusi bumi adalah 365,25 hari. Tahun Kabisat dalam kalender Masehi terjadi setiap 4 tahun sekali. Kalender Hijriah. Berikut ini adalah contoh dari kalender tahun Hijriah. Sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Tahun Hijriah disebut juga tahun Komariah atau tahun bulan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan berdasarkan apa kalender Hijriah dan kalender Masehi ditetapkan. Sekarang tugas kalian adalah gunakanlah 5 informasi penting yang sudah kita dapatkan tadi dan buatlah ringkasan dari informasi yang kalian dapatkan dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Kerjakanlah pada buku latihan tematik kalian dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.